Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan minggu-minggu sebelumnya, minggu ini Nur Askia diminta sama uminya untuk pergi sendiri ke pasar tradisional. Karena pada minggu itu adik Nur Askia sangat rewel, sehingga umi Nur Askia tidak dapat pergi kemana-mana. Karena ada beberapa bahan dapur yang sudah habis, terpaksa ibu Nur Askia menyuruh Nur Askia untuk pergi ke pasar sendirian. Adapun bahan dapur yang harus dibeli oleh Nur Askia adalah sebagai berikut: setengah kilo gula pasir, 3/4 kilo tepung terigu, 2 kilo minyak goreng, dan 1/4 gula merah. Setelah diberikan uang oleh uminya, Nur Askia pun berangkat dengan menggunakan sepeda roda 2. Ketika lewat di depan rumah neneknya, nenek Nur Askia pun memanggilnya dan menyuruhnya untuk berhenti. Ketika mengetahui bahwa Nur Askia hendak pergi ke pasar, nenek Nur Askia pun bertitip untuk dibelikan 1/4 gula pasir, 1/4 tepung terigu, dan 3/4 gula merah. Berdasarkan cerita dari Nur Askia tadi, masih ingatkah anak-anak ustazah bahwa kata dari 1/4, setengah, dan 3/4 merupakan bentuk dari bilangan pecahan? Sekarang mari kita mengingat bersama. Kata 1/4 merupakan bentuk pecahan dari 1/4. Kata setengah merupakan bentuk pecahan dari 1/2. Dan kata 3/4 merupakan bentuk pecahan dari 3/4. Nah, supaya lebih paham lagi, mari kita mengingat apa itu bilangan pecahan. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas sering kita sebut dengan pembilang, dan bagian bawah sering kita sebut dengan penyebut. Nah, gimana anak-anak ustazah? Sudah ingat belum dengan bentuk dari bilangan pecahan? Kalau sudah ingat, yuk kita lanjutkan lagi cerita dari Nur Askia. Ketika Nur Askia tiba di pasar, Nur Askia pun menggabungkan daftar belanjaan dari uminya dan daftar belanjaan dari neneknya. Setelah digabungkan, ada beberapa daftar belanjaan yang memiliki kesamaan, yaitu gula pasir, tepung terigu, dan gula merah. Supaya memudahkan, Nur Askia pun menggabungkan daftar belanjaan yang sama. 3/4 tepung terigu ditambah 1/4 tepung terigu. Berapakah hasilnya? Mari kita bantu Nur Askia untuk menyelesaikannya. Untuk menjumlahkan dua buah pecahan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melihat angka dari kedua penyebutnya. Jika kedua angka dari penyebut tersebut sudah sama, maka hal kedua yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi, berdasarkan langkah-langkah tadi, maka tepung terigu yang harus dibeli oleh Nur Askia adalah 3/4 ditambah 1/4 sama dengan 4/4. Masih ada satu bahan dapur yang memiliki kesamaan, yaitu gula pasir. Ibu Nur Askia memesan setengah kilo gula pasir, dan nenek Nur Askia memesan 1/4 gula pasir.
Pada kasus gula pasir, penyebut dari kedua pecahan adalah berbeda. Penyebut dari pecahan yang pertama adalah 2 dan penyebut dari pecahan yang kedua adalah 4. Angka 2 dan angka 4 adalah dua buah angka yang berbeda. Karena kedua pecahan memiliki penyebut yang berbeda, pembilang dari kedua pecahan ini pun tidak dapat langsung dijumlahkan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan penjumlahan yang memiliki penyebut yang berbeda, kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Sebelum pertemuan ini kita akhiri, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak ustazah. Pertanyaan yang pertama, tunjukkanlah pembilang dan penyebut dari pecahan 3/5, 2/3, dan 7/9. Yang kedua, berapakah hasil dari 5/8 ditambah 3/8? Soal yang ketiga, berapakah hasil dari 6/7 ditambah 4/7 ditambah 5/7? Jawaban dari pertanyaan ustazah dapat dituliskan di buku catatan matematika. Jika sudah selesai, bisa difoto dan dikirimkan melalui chat pribadi ke WA ustazah. Sebelum ustazah tutup, berdasarkan cerita dari Nur Askia tadi, sadarkah anak-anak ustazah bahwa di sekeliling kita, keseharian kita sebenarnya sudah menggunakan konsep matematika, tapi kitanya saja yang tidak pernah menyadarinya. Dan tidak hanya itu, masih banyak sekali kegiatan kita sehari-hari yang menggunakan konsep matematika. Nah, makanya anak-anak ustazah jangan malas untuk belajar matematika. Tidak boleh malas belajar ilmu apapun, karena semua ilmu yang kita pelajari akan sangat berguna untuk hidup kita, baik untuk hidup di dunia maupun untuk hidup di akhirat kelak. Dan yang terpenting, dengan banyaknya kita mempelajari berbagai macam ilmu, kita akan lebih mengenal siapa Sang Pencipta kita. Dengan begitu, kita akan lebih dekat dengannya dan lebih bersyukur dengan apa yang diberikannya kepada kita. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semua yang kita pelajari pada hari ini berguna untuk kehidupan kita, keluarga kita, negara, dan agama kita. Dan teruslah menjadi manfaat untuk orang-orang terdekat kalian. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.